Masih ada dua pertanyaan yang belum terjawab. Yang pertama, bagaimana hukumnya menuliskan nama di batu nisan? Wah, jadi kayak lagunya Tommy J. Saya, di batas kota ini, di batu nisan ini, dan sebagainya. Dulu pernah saya baca di buku perbandingan madhab, kalau tidak keliru, hukum menuliskan nama di batu nisan itu secara umum hukumnya makruh. Secara umum hukumnya makruh. Ada satu pendapat, kalau tidak keliru, dari madhabnya Imam Maliki, dia berpendapat makruh hasan. Makruh tapi hasan. Makruh itu artinya lebih baik ditinggalkan. Ya tidak berdosa, tetapi lebih baik ditinggalkan. Itu makruh sendiri. Kalau makruh hasan berarti dia dikerjakan juga tidak apa-apa. Siapa itu yang boleh ditulis namanya dimasukkan dengan makruh hasan? Adalah mereka para orang-orang yang soleh. Wah, kalau kita mengikut pendapat ini, kita bermuhasabah, mengaca diri kita masing-masing. Apa kita sudah soleh? Apa kita sudah solehah? Belum Pak Ustadz, belum Pak Yai, belum Mbah. Lo urung kok ya wani-wani nulis namanya di batu nisan. Ini kalau mengikuti pendapat Imam madhab. Tapi di luar dari pendapat itu semua, roto-roto khususnya di Indonesia biasanya ada orang meninggal namanya ditulis di batu nisan. Kalau ada seperti itu, kita ambil hikmahnya. Segala sesuatu yang dimakruhkan, apalagi dilarang misalnya, adalah kita ambil hikmahnya. Apa sih hikmahnya ditulis batu nisan nama kita? Supaya memudahkan ketika ziarah kubur. Mohon maaf, pertanyaan ini dibayar kontan. Di Arab Saudi kemarin terjadi banjir enggak? Makbaroh Baki, di sana itu namanya kuburan, itu tanahnya pasir satu. Yang kedua hanya diuntuk-untuk. Yang ketiga hanya ditengeri watu. Setelah itu, karena datangnya banjir, orang sudah kehilangan tanda. Iki nggone Mbah Painem sing endi, nggone Pak Paijan sing endi, nggone Mbah Saritem sing endi, dadi bingung. Kalau menyuplik kebiasaan orang Indonesia dengan kejadian alam seperti yang terjadi di sana, mohon maaf, Abah secara pribadi berpendapat yo ora opo ditulis nama di batu nisan. Yang penting diambil hikmahnya. Untuk apa? Untuk kita memudahkan ziarah kubur. Yang penting kita tahu ilmunya tata cara ziarah kubur. Mohon maaf nih, secara umum apabila ada fardu kifayah tentang jenazah, itu sebenarnya ibu-ibu tidak boleh datang ke kuburan. Secara umum loh ya. Itu yang boleh ke kuburan adalah bapak. Kenapa tidak boleh? Menurut suatu riwayat dulu, kalau ibu-ibu itu perasaannya yang dikedepankan, emosinya yang didahulukan. Nah, takutnya misalnya nih, begitu mau dimasukkan ke liang lahat histeris, akhirnya guling-guling. Wah, itu sampai meratap, menjadi larangan dalam menangis dan lain sebagainya. Meratap-ratap, Nabi mengumpat. Nah, nek wong lanang guling-guling sing bopong karo sing dibopong mungkin ora jadi masalah, ora dadi fitnah. Tapi nek sing guling-guling wong wedok, nah sing bopong wong lanang kok dadi fitnah. Apa meneh sing dipopong bojone ora melu. Walah mau bojomu dipopong. Lah padahal dipopong dalam rangka dalam keadaan menenangkan, dalam keadaan nolong dan lain sebagainya. Nah, maka takut menjadi hikmah. Takut menjadi masalah. Tapi secara umum kita boleh, menurut kebiasaan orang Indonesia, kita boleh menuliskan nama di batu nisan. Hal-hal yang tidak baik ya kita kurangi.
Misalnya ziarah kubur ngerumpi, ngeterke kuburan ngerumpi, itu harus dihilangkan. Apalagi yang dirumpikan adalah almarhum atau almarhumah. Yang kedua, kalau mengikuti tata sunnah Rasul, di samping ketika ziarah kubur adalah uluk salam, boleh assalamualaikum ya ahlal kubur atau assalamualaikum ya ahlad diyar, maka lepas sandal. Kemarin saya testing uji coba, siapa yang ikut memakamkan terakhir kemarin sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu. Saya lepas sandal sendirian, ada yang ikut 2, alhamdulillah. Yang lain tidak ikut. Ya saya iseng aja, iki do ngerti apa do cuek. Ternyata tidak ada yang ikut. Padahal kemudian sunahnya lepas sandal. Kok suci? Lah memang tanah itu segala sesuatu yang ditimpa matahari dan timpa hujan secara langsung, hukumnya menjadi netral, hukumnya menjadi suci, kecuali yang nyoto-nyoto jelas-jelas di situ ada letongnya, ya jangan diinjak, jelas-jelas tai kambing basah lagi. Oh, wah itu katanya suci Pak Ustadz. Ya suci dalam arti sing wis ora ana ainae atau hukmiyahnya sudah tidak nampak, tidak terasa, maka kembali suci. Bahkan kalau dalam bab sujud dalam sholat, ketika jenengan sujud, di area sujud di bawahnya itu ada telek kucing basah sekalipun, selama anggota sujudnya itu tidak tersentuh dengan telek itu, maka sujudnya sah. Tapi yo jarak. Aku tak golek sholat tempat sing ono telekku kucingnya lo, kadang yo jarak-jarak seperti itu. Jadi untuk batu nisan kalau mau dituliskan silahkan. Jadi ben pantes menurut pendapatnya Imam Malik adalah makruh hasan, ya adalah orang-orang yang soleh. Maka dari sekarang ayo diperbaiki perilaku kita, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Itu tentang bab menuliskan nama di batu nisan.